Halo guys, kembali lagi dengan saya Ananda Naufal Bahari. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu paragraf, bagaimana cara membuat paragraf yang baik. Pengertian paragraf menurut Akaidah DKK, pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, lalu kalimat penjelas dan sampai dengan kalimat penutup. Himpunan kalimat ini bertalinan dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Yang kedua, menurut Arifin dan S. Amran Tasai, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Nah, yang ketiga, menurut Ramlan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Kali ini kita masuk ke dalam manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut. Mengekspresikan gagasan, maksudnya adalah paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. Yang kedua adalah menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya adalah setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda, namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga yaitu memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya adalah dengan adanya paragraf maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga bisa lebih mudah memahami ide pokok dalam suatu tulisan bila penulisannya dibuat dalam paragraf yang baik. Yang keempat, membantu pengembangan topik. Maksudnya adalah pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. 5. Mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel dalam karangannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepanduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Kepanduan paragraf. Dalam paragraf dikenal istilah koherensi atau kepanduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri atau terlepas satu sama lain. Lalu, kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan atau yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam gagasan paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Lalu, kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjukkan kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klarifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan juga lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf adalah peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebuah 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Lalu, setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan,
atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Lalu menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang mewujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang terdapat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercukup di dalamnya, yakni kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Lalu kita masuk ke dalam metode pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang pertama, yaitu sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang, suasana, sebuah benda atau perasaan. Dan dengan demikian kita dapat membangun suasana hati pembaca. Yang kedua, contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. Misalnya, yang ketiga, klimaks atau aniklimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur meningkatkan kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Yang keempat, definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. Yang kelima, klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjelaskan paragraf. Dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Yang kelima, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam pengembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari 2 hal atau lebih diungkapkan dari uraian, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan 2 hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengembangan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Pengembangan paragraf itu merupakan suatu cara agar pembaca sampai pada suatu penilaian yang relatif sama mengenai 2 hal atau lebih. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah jenis tulisan eksposisi. Yang ketujuh adalah analogi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari 2 hal atau lebih. 2 hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau
bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Yang kedelapan, sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa atau terjadi sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Yang 9, proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana suatu terjadi atau terwujud. Jadi dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan suatu ke dalam unsur-unsur yang membangunkannya agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. Yang ke-10 adalah umum khusus dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Paragraf diawali oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Dapat pula dilakukan variasi dengan menggabungkan kedua jenis pengembangan paragraf ini ke dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Kemudian, paragraf diakhiri dengan sebuah kalimat topik lagi yang bersifat menyimpulkan. Dengan demikian, secara logis, paragraf dikembangkan secara deduktif induktif.